Kita sering melihat, bahkan mengalami kejadian yang mengakibatkan celaka di sekitar kehidupan kita. Misalnya kejadian di kantor, ada yang terpleset, tersandung, tersengat listrik, atau kejadian yang lebih serius lagi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kelihatannya sih bagi kita hanya sepele, tetapi akan menjadi serius apabila menjadi perhatian bagi semua orang. Mengapa hal itu bisa menjadi sepele? Karena kita semua tidak peduli, tidak menganggap penting, atau tidak mencatat kejadian tersebut, apalagi menganalisisnya. Tetapi nih guys, semuanya itu bisa kita cegah dengan menerapkan 5R. 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, atau gampangnya merupakan kegiatan yang sangat sederhana, dapat dilakukan oleh semua orang dan aplikatif, tetapi hasilnya akan sangat luar biasa apabila dilaksanakan dengan baik. Berikut kali ini gua akan membagikan beberapa tips agar kita bisa menjalankan 5R dengan baik di perusahaan kita. Yuk simak tipsnya berikut. Tips yang pertama, yaitu persiapan. Mempersiapkan apa? Yang pertama yang harus disiapkan adalah komitmen yang tertulis oleh pimpinan. Kenapa harus komitmen? Karena tanpa adanya komitmen tertulis dari pimpinan yang tertinggi, akan susah diterapkan di perusahaan kita. Lalu, yang kedua adalah pembentukan struktur standar organisasi 5R yang melibatkan dari pejabat struktural dan karyawan. Nah, struktur organisasi ini harus kita susun dengan lengkap dan serta pembagian tugasnya ya guys, agar semuanya bisa adil dalam bekerja. Yang terakhir adalah sosialisasi 5R kepada seluruh karyawan. Kenapa kita perlu melakukannya? Agar seluruh karyawan kita mendukung kegiatan 5R di tempat kerja kita. Tips yang kedua adalah penerapan. Nah, apa yang perlu kita terapkan? Yang pertama adalah pelatihan tim 5R. Nah, pelatihan singkat perlu kita lakukan terhadap tim 5R agar tim 5R memahami tugas, tujuan, dan kegiatan-kegiatan dari 5R ini. Lalu yang kedua adalah promosi. Kenapa kita harus mempromosikan 5R ini teman-teman? Agar 5R ini dapat diterima dan didukung penuh oleh seluruh karyawan kita, bahkan sebagai media informasi bagi orang lain yang berkunjung ke tempat kerja kita, sehingga tempat kerja kita mendapatkan citra yang lebih positif dari pengunjung yang berkunjung ke tempat kerja kita. Nah, promosi ini bisa kita buat dengan menggunakan berbagai macam media ya, seperti poster, slogan, banner, atau media promosi lainnya ya. Kalian bisa menggunakan apapun untuk mempromosikan 5R ini ya guys. Lalu yang terakhir adalah operasional unit. Apa itu? Operasional unit adalah kegiatan membandingkan dari sebelumnya ada operasional 5R ini dan setelah adanya operasional 5R ini. Misalnya, sebelum diterapkan 5R, ada berbagai banyak kabel yang ruwet, yang ringsek. Nah, setelah diterapkan 5R, tidak ada kabel yang ruwet, jadi semuanya rapi tertata. Nah, itulah tujuannya operasional. Lalu, tips yang ketiga yaitu adalah evaluasi. Sebelum kita mengadakan evaluasi, perlu diadakan pembinaan secara rutin ya guys. Misalnya, setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetapi perlu diingat ini teman-teman, pada saat pertama kali atau pelaksanaan 5R ini baru awal-awal, kita perlu lebih sering melakukan pembinaan 5R agar setiap karyawan kita memahami setiap tahapan dari 5R ini. Nah, jika kita sudah rutin dalam memberikan pembinaan, nah kita bisa menarik kesimpulan atau mengambil evaluasi dari setelah diberlakukannya 5R ini ya guys. Apakah perusahaan kita semakin baik atau sama saja? Harusnya semakin baik kalau kita bisa melakukan 5R ini dengan benar. Oke. Yang keempat, pembudayaan. R yang kelima, rajin, atau dalam bahasa Jepangnya shitsuke, akan terwujud apabila 5R sudah menjadi budaya dari perusahaan kita. Untuk mewujudkan 5R di perusahaan kita,
ada beberapa tahapan. Antara lain, setelah 5R dilaksanakan secara bertahap, akan menjadi kebiasaan dalam melaksanakan 5R. Selanjutnya, dilakukan evaluasi berkelanjutan sehingga menunjukkan bahwa 5R sudah menjadi budaya di tempat kerja kita. Oke? Nah, kesimpulannya nih guys, 5R ini penting untuk diimplementasikan karena akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman yang akhirnya menciptakan kedisiplinan, kepuasan kerja, dan membentuk citra positif dari perusahaan kita. Mantap kan? Lalu 5R ini mudah diimplementasikan, tetapi kita perlu membutuhkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan 5R ini. Nggak boleh setengah-setengah. Percuma kita sudah melakukannya kalau setengah-setengah. Nggak akan berhasil guys. Lalu kesimpulan yang terakhir, 5R ini jika kita lakukan dengan benar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Oke, mungkin itu beberapa tips yang bisa aku bagikan. If you like this video, you can give like and subscribe this channel ya guys. Oke, kita bertemu di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Goodbye!